Upaya menyamarkan hasil korupsi terus berlanjut. Tak cukup menyimpannya atas nama orang lain, kini para pelaku kejahatan money laundering menemukan cara baru yang tak kalah efektif untuk menyembunyikan kejahatannya. Presiden Joko Widodo mengungkapkan terdapat ancaman dengan gaya baru untuk praktik money laundering dengan teknologi digital, mulai dari aset virtual seperti NFT dan juga kripto, aktivitas lokal pasar, electronic money, hingga artificial intelligence. Presiden Joko Widodo menyoroti permasalahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Jokowi mengatakan terdapat pola baru berbasis teknologi dalam TPPU yang harus diwaspadai. Bahkan, berdasarkan data Crypto Crime Report, ditemukan adanya indikasi pencucian uang melalui aset kripto sebesar 8,6 miliar US dollar di tahun 2022 atau setara dengan 139 triliun rupiah. Jokowi berpesan kepada Komite TPPU harus bekerja 2 hingga 3 langkah lebih ke depan dari pelaku, serta dapat menjalin kerjasama internasional dalam memperkuat regulasi dan transparansi dalam penegakan hukum, hingga pemanfaatan teknologi. Pola baru berbasis teknologi dalam TPPU perlu terus kita waspadai, seperti cryptocurrency, aset virtual, NFT, kemudian aktivitas lokal pasar, electronic money, AI yang digunakan untuk otomasi transaksi dan lain-lain. Karena teknologi sekarang ini cepat sekali berubah. Bahkan data Crypto Crime Report menemukan ada indikasi pencucian uang melalui aset kripto ini sebesar 8,6 miliar US dollar di tahun 2022. Ini setara dengan 139 triliun rupiah secara global. Bukan besar, tapi sangat besar sekali. Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkapkan, aset kripto memiliki karakteristik yang membuatnya mudah disalahgunakan. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana mengatakan, lembaganya berhasil mengungkap dugaan pencucian uang lewat kripto sebesar 800 miliar rupiah selama tahun 2022 hingga 2024. Dari sana, terungkap sejumlah modus yang digunakan dalam pencucian uang melalui aset digital ini. Ivan mengatakan tindak pidana asal transaksi mencurigakan tersebut banyak berasal dari penipuan. Penipuan tersebut berkedok investasi yang menjanjikan untung besar pada korbannya. Selain itu, aset-aset kripto tersebut digunakan untuk menguburkan asal-usul harta tersebut. Aset ini dipilih karena sifatnya yang anonim dan tak dibatasi oleh batas-batas negara. Dengan begitu, PPATK menyatakan akan terus memantau kegiatan transaksi kripto. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang melalui kripto yang sempat disinggung oleh Presiden Joko Widodo. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK juga turut menanggapi kemungkinan resiko pencucian uang lewat transaksi kripto yang tengah dikhawatirkan Presiden Jokowi. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan saat ini pengawasan aset kripto masih dilakukan Kementerian Perdagangan. Namun, jika sudah berpindah ke OJK, pasti pihaknya akan mengawasi hal tersebut. Meski belum ada kewenangan pengawasan terhadap aset kripto, Mahendra menegaskan bahwa pihaknya sudah memegang kewenangan untuk penyelidikan hingga penyidikan kasus tindak pidana pencucian uang. Menindaklanjuti hal tersebut, OJK juga sedang mempersiapkan peralihan kewenangan pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital termasuk aset kripto dari Bapepti ke OJK. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto, Hasan Fauzi mengatakan, proses peralihan tersebut telah memasuki tahap harmonisasi oleh Kemenhukam. Yang selanjutnya, pihak otoritas akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Bapepti. Aset keuangan digital termasuk aset kripto dan juga termasuk keuangan derivatif ini sebenarnya telah selesai dalam kaitan dengan harmonisasi di Kemenkumham Republik Indonesia. Tentu kami di OJK berharap RPP ini akan segera dapat diterbitkan, mengingat waktu yang tersisa untuk persiapan transisi ini semakin mendekat, yaitu yang seharusnya dilakukan selambatnya di bulan Januari tahun 2025 yang akan datang atau sekitar 8 bulan ke depan.
Akan tetapi dalam rangka menyambut peralihan tugas dan kewenangan pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital dan aset kripto dimaksud. Praktik money laundry sebenarnya sudah lama terjadi di masyarakat. Namun dapat dikatakan kejahatan pencucian uang di era kini semakin sulit terkendali. Pasalnya, para penjahat kini melakukan kejahatan dengan menyamarkan transaksi menggunakan financial technology, professional money laundering, hingga artificial intelligence. Lantas, bagaimana tanggapan Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia mengenai kejadian ini? Dialog antara kami Aspakrindo dengan regulator itu tentunya kami akan terus lakukan, dan kami siap bekerja sama baik dengan regulator ataupun law enforcement untuk bisa membantu hal ini, karena kami percaya dengan adanya praktek yang baik dan sinergi antara Aspakrindo dengan regulator dan law enforcement, harusnya sih reputasi kripto itu bisa lebih baik lagi. Kalau dari Aspakrindo tentunya kami sangat berharap reputasi kripto itu selalu baik ya. Karena kalau misalnya nggak baik, nanti nggak ada orang yang mau masuk ke industri ini gitu. Nah, jadi sebenarnya kita selalu balance antara industry growth dengan compliance ke peraturan yang berlaku dan customer protection. Maksudnya apa? Kami di Aspakindo seringkali bersinergi melakukan focus group discussion ya, dan selalu menaati seluruh undangan dari regulator, baik itu Bapepti, regulator industri kripto saat ini, ataupun bursa kripto yang baru didirikan ya, dan juga sedang memainkan peran untuk bisa menata industri dengan lebih baik. Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia berada di peringkat ke-7 negara dengan aset kripto terbesar di dunia. Torehan tersebut ditopang oleh aktivitas dan juga perkembangan kripto di Indonesia yang sangat pesat dari segi investor maupun dari transaksi. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, jumlah investor kripto di Indonesia telah mencapai 19 juta investor pada Maret 2024. Capaian ini naik sebesar 381.000 dari bulan sebelumnya. Sementara total akumulasi aset kripto ini sudah menembus 55,26 triliun rupiah. Namun kehadiran mata uang kripto sendiri saat ini masih memantik pro dan juga kontra, lantaran memiliki resiko dan volatilitas yang tinggi. Namun nyatanya, tak sedikit investor yang berani menjadikan kripto sebagai investasi. Di sisi lain, kehadiran mata uang kripto bagaikan pedang bermata dua. Di samping dapat memberikan profit yang berlipat ganda, fluktuasi harga dan investasi instrumen ini juga bisa menimbulkan dampak buruk bagi kejiwaan investor, utamanya saat kehilangan dana investasinya. Pada akhirnya, investasi kripto membutuhkan kehati-hatian mental yang kuat dan memahami jenis investasi dan resikonya. Jika memang memutuskan untuk berinvestasi di aset kripto, maka lakukan transaksi pada aplikasi penyedia layanan investasi cryptocurrency yang terdaftar di badan yang resmi. Uang memang bisa membuat orang lupa diri dan akan melakukan apapun demi mendapatkannya. Kasus money laundering merupakan criminal activity yang banyak dilakukan di berbagai negara. Dan pastinya kejahatan ini harus segera diberantas oleh penegak hukum. Dari Jakarta, Serliana Salsabila dan Adi Andono, Tim Liputan CNBC Indonesia.